Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Bagaimana nih puasanya? Lancar? Oke, alhamdulillah. Sekarang kita lagi sibuk-sibuknya untuk persiapan pretest ya. Nah, ada jadwal uji coba pelaksanaan pretest PPG, teman-teman. Sudah download kan aplikasinya di laptop? Jangan lupa pastikan laptop kalian itu memadai untuk kapasitas, termasuk juga webcam, kameranya nanti, dan sebagainya. Sudah bergabung juga di grup WhatsApp dan mendapatkan sesi tanggal uji coba. Dan kebanyakan di kimia itu sesinya sesi terakhir ya teman-teman, sesi 20, ada yang tanggal 20 April, sesi 16, 19, kebanyakan di kimia itu sesi 20. Nah, berapapun sesi kalian, jangan lupa belajar ya teman-teman, waktu ujian semakin dekat. Nah, kebanyakan dari teman-teman requestnya mengenai soal profesional. Mari kita bahas satu-satu. Jangan lupa siapkan buku ya teman-teman. Di akhir video akan ada oleh-oleh latihan yang akan kalian kerjakan loh. Let's start. Oke, kita langsung saja bahas indikator pertama soal profesional di kisi-kisi terbaru ya teman-teman, yaitu hukum dasar kimia. Nah, yang pertama itu kita akan bahas hukum dasar dari Gay-Lussac. Di indikator pertama itu menerapkan hukum Boyle-Gay-Lussac untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Kita ke sedikit materi dulu teman-teman. Jadi hukum Gay-Lussac itu adalah hukum perbandingan volume. Perbandingan volume gas-gas sesuai dengan koefisien masing-masing gas. Nah, ini dia Gay-Lussacnya. Kemudian konsepnya itu ada reaksi nih teman-teman. Kemudian ada A tambah B menghasilkan C. Ini dimisalkan ya, kemudian X, Y, Z ini adalah koefisien teman-teman. Jadi angka di depan unsur atau senyawa. Di sini ya, X, Y, dan Z. Jadi contohnya ada iklan nih teman-teman, semada. Oke, lanjut. Contohnya volume A per volume B. Jadi volume dari zat A per volume zat B itu sama dengan koefisien A atau angka di depan unsur atau senyawa A per angka di depan senyawa B. Jadi volume A itu sama dengan koefisiennya A. Jadi kalau misalnya di sini volumenya 20 mili, itu untuk koefisiennya A1 misalnya. Kemudian begitupun dengan yang B, volume B itu sama dengan koefisien B. Volume A per volume B bisa diumpamakan dibandingkan X banding Y. Volume A, jika volume A yang ditanyakan itu bisa kita cari dengan cara ini pakai rumus perbandingan ya teman-teman. Volume ditanyakan sama dengan koefisien ditanyakan per koefisien diketahui dikali volume diketahui. Misalnya nih yang ditanyakan volume A, volume ditanyakan, otomatis di sini adalah koefisien ditanyakan. Jadi koefisiennya X per koefisien diketahui. Jadi koefisiennya B misalnya di sini 2 per volume B. Volumenya misalnya 20 liter. Kayak gitu teman-teman. Begitupun kebalikannya. Jika yang ditanyakan volume B, jadi koefisien B yang ditanyakan per koefisien diketahui dikali volume diketahui. Seperti itu ya teman-teman. Untuk konsep dasar dari Gay-Lussac. Kita ke soalnya. Oke. Nomor 1, 5 liter gas asetilena dibakar sempurna sesuai persamaan reaksi berikut. 2C2H2 ditambah 5O2 menghasilkan 4CO2 ditambah 2H2O. Ini ada indeksnya gas ya teman-teman, wujudnya. Pada suhu dan tekanan yang sama, tentukan volume gas oksigen dan karbon dioksida yang dihasilkan berturut-turut. Ada A, B, C, D, E. Jadi yang ditanyakan itu teman-teman adalah volume gas oksigen. Yang ini nih, yang ditanyakan. Volume gas oksigen dan volume gas karbon dioksida. Prinsip perhitungan untuk hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Yang pertama kita harus tuliskan persamaan reaksinya dengan jumlah zat setara. Kalau misalnya nih di soalnya ada kata-kata dalam kurung belum setara, artinya kita harus setarain dulu ya koefisiennya.
Karena kebetulan ini sudah setara, jadi langkah pertama itu kita bisa skip teman-teman. Kita lihat C-nya di sini 2 kali 2 4, 4, O-nya 10, 4, 8 ya, 10 sudah setara ya teman-teman. Kemudian yang kedua, membandingkan volume untuk setiap saat berwujud gas yang terlibat dalam reaksi kimia dengan koefisien masing-masing. Yang ditanyakan adalah volume oksigen. Volume oksigen ya, saya bawa dulu warnanya teman-teman. Volume oksigen. Ini nih, volume oksigen. Jadi pakai rumus yang tadi teman-teman. Yang pertama, volume ditanyakan sama dengan koefisien ditanyakan per koefisien diketahui dikali volume diketahui. Volume ditanyakan, yang pertama itu volume oksigen dulu teman-teman. Volume O2 sama dengan koefisien O2. Ini nih yang pertama. Volumenya berapa? Oke, bentuknya apa ya di sini? Volumenya terus koefisiennya 5 per koefisien diketahui. Koefisien diketahui itu ini ya teman-teman. Kita tahu di sini volumenya ada 5 liter. Ya, koefisiennya ada 2, jadi 5 per 2 dikali 5 liter didapat 12, liter. Jadi volume oksigen itu 12,5 liter. Kemudian untuk volume gas CO2, karbon dioksida, sama volume ditanyakan sama dengan koefisien ditanyakan. Koefisien CO2 ada 4 per koefisien diketahui. Koefisien gas asetilena 2 dikali volume diketahui. Volumenya 5 liter. 4 per 2 dikali 5 sama dengan 10 liter. Jadi kita sudah dapat nih jawaban untuk nomor 1, yaitu 12,5 liter dan 10 liter. Jadi di opsinya yang benar adalah yang C ya teman-teman. Jadi untuk hukum perbandingan tetap ini sebenarnya kata kuncinya di soal itu kebanyakan menggunakan kata-kata yang seperti ini teman-teman. Pada suhu dan tekanan yang sama. Ini ya, pada suhu dan tekanan yang sama itu adalah hukum Gay-Lussac teman-teman. Hukum perbandingan volume. Jadi jelas ya untuk soal nomor 1. Kita ke soal nomor 2. Pada reaksi N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Bila 20 ml gas nitrogen direaksikan dengan 70 ml gas hidrogen, maka pernyataan berikut yang tidak benar adalah: A. Tidak ada zat tersisa. B. Dihasilkan 90 ml gas NH3. C. Dihasilkan 40 ml gas NH3 dan tersisa 10 ml gas hidrogen. D. Dihasilkan 40 ml gas NH3 dan tidak ada gas yang tersisa. Atau E. Dihasilkan 40 ml gas NH3 dan 10 ml gas nitrogen. Ini masih perbandingan volume teman-teman ya. Kita bisa lihat dari redaksi soalnya itu ada gas yang memiliki volume. Ini ya, volumenya katanya di nitrogen itu 20 mili, kemudian di hidrogen itu ada 70 mili. Kemudian yang ditanyakan pernyataan yang tidak benar. Kayak penyelesaian, ada reaksinya juga sudah setara ya teman-teman. N-nya 2 di sebelah kiri, reaktan, N-nya 2 di sebelah kanan atau produk hasil reaksi. Hanya 3 kali 2, 6, ini 3 kali 2, 6. Sudah setara. Nah, diketahui 20 mili di N2 nitrogen dan 70 mili di hidrogen. Ingat, perbandingan volume gas berbanding dengan koefisiennya. Jadi N2 kita bisa bandingkan dengan H2 berbanding dengan NH3. Perbandingannya teman-teman kita bisa lihat di reaksi ya. Warna apa lagi ya? Warna biru. Oke. Kita lihat di sini ada 1N2. Jadi kita bisa tulis 1, kemudian koefisiennya itu 3. Ini 3, kemudian di sini 2. Nah, makanya di sini 2 teman-teman. Perbandingan volume berbanding dengan koefisiennya. Jadi kita bisa umpamakan, bisa misalkan N2 itu kan memiliki volume 20 mili. Ya, 20 mili untuk koefisien 1. Nah, kalau koefisiennya 3, jadinya 20 dikali 3. Hasilnya 20 kali 3, 60 milimol. Nah, kalau koefisiennya 2, jadinya 20 dikali 2. Hasilnya 40 mili. Lanjut, jadi terbentuk 40 mili NH3.
Jadi NH3-nya itu ada yang bersisa teman-teman 40 mili, dan tersisa untuk gas H2 yang awalnya kan sebelum direaksikan itu ada 70 mili. Jadi yang tersisa H2-nya dari 70 awalnya, ini teman-teman dari 70 dikurang dengan 60 hasilnya 10 mili. Jadi jawaban yang benar yang mana teman-teman? A, B, C, D, atau E? Yang benar adalah yang C ya teman-teman, dihasilkan 40 mili gas NH3. Ini ada 40 mili gas NH3-nya. Kemudian 10 mili gas hidrogen. Yang ada tersisa 10 mili. Jadi seperti ini jawaban untuk soal nomor 2. Soal selanjutnya, 10 liter gas nitrogen dan 15 liter gas oksigen bereaksi menghasilkan 10 liter NXYY pada suhu dan tekanan yang sama. Kata kuncinya teman-teman, pada suhu dan tekanan yang sama. Jadi kita pakai rumus hukum dasar kimia dari Gay-Lussac. Rumus molekul dari NXYY adalah ANO, BNO2, CN2O, DN2O3, atau EN2O5. Jadi di soal nomor 3 ini semakin hot sih ya teman-teman, high order thinking skill. Jadi levelnya itu C4 menganalisis ya dalam taksonomi Bloom. Ada di kisi-kisi. Penyelesaian untuk soal nomor 3, volume itu berbanding lurus atau sebanding dengan koefisien. Jadi kita bisa menuliskan koefisien reaksi sesuai dengan volumenya. Maka persamaan reaksinya itu kita misalkan dulu, tulis dulu reaksinya teman-teman. 10N2 gas nitrogen ditambah 15O2 menghasilkan 10NXYY. Seperti itu ya teman-teman di redaksi soal. Kemudian jumlah atom unsur di sebelah kiri, ini kan perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien ya teman-teman. Jadi harus atom-atomnya itu setara. Jadi jumlah atom unsur di sebelah kiri sama dengan jumlah atom di sebelah kanan. Nah, untuk atom N dulu nih, kita kan mau cari berapa nih nilai X-nya ini dan berapa nilai Y-nya. Untuk atom N, kiri dan kanan, kita bisa lihat yang kiri. Yang kiri itu ada N-nya 10 ya teman-teman. Wait. Ini ada 10, kemudian 2, jadi 10 kali 2, 20. Kemudian di kanan itu ada 10 dikali X ya, 10 kali X sama dengan 20. Nah, yang sebelah kanan ini kita kasih pindah nih, 10, yang kanan kan 10 kali X. Nah, 10 kali X sama dengan 20 kita ambil dari nilai yang sebelah kirinya. Jadi kita bisa tahu nilai X-nya nanti, kayak gitu. Lanjut, X sama dengan 20 dibagi 10, X sama dengan 2. Jadi nilai X untuk N ini adalah 2 teman-teman. Dipahami? Oke, kita lanjut untuk atom O. Untuk atom O saya pilih warna berbeda dulu. Untuk atom O sebelah kiri ada 15 ya teman-teman. Ini ada 15 kemudian dikali 2. Ya, 15 kali 2 ini 30, di sebelah kanan O-nya itu 10 kali Y sama dengan 30. Y sama dengan 30 dibagi 3, 30 dibagi 10, 3. Jadi nilai Y-nya adalah 3. Nah, jadi rumus molekul NXYY adalah N2Y3. Seperti itu ya teman-teman. Untuk soal nomor 3 ini sebenarnya lebih ke pemahaman dan terbiasa untuk menjawab soal-soal seperti ini. Apalagi kalau misalnya kita sebagai guru itu mengajar di sekolah, di SMA atau SMK sederajat seperti itu, materi yang diajarkan biasanya yang dikuasai. Kurang lebih pengalaman belajar seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ngajar nih di materi kelas 11 biasanya kita tuh jago-jago materinya di kelas 11. Nah, ini kan materi kelas 10. Materi kelas 10 semester ini ya. Nah, kalau kalian mengajarnya di tingkat kelas 11 dan 12 biasanya harus review atau flashback kembali memori
untuk perdalam materi ini teman-teman. Makanya saya sarankan dari awal untuk siapkan catatan, mencatat ya, mencatat soal-soal dan jawabannya. Kimia tidak mudah hanya dengan menonton video ya teman-teman. Nah, kembali ke soal nomor 3 teman-teman, dipahami ya. Jadi untuk nomor 3 itu yang ditanyakan adalah rumus molekul dari NXY. Caranya kalau ada ketemu soal seperti ini, kalian jangan bingung-bingung dulu, ini mau diapain sih, ini kayak gimana sih cara jawabnya. Kalian tulis aja dulu yang diketahui seperti ini. Kemudian yang perbandingan volume, gaya lusak kan perbandingan volume berbanding dengan koefisien. Jadi yang mau dilihat, yang mau disetarakan dulu adalah koefisiennya teman-teman. Oke, jelas? Kita ke soal selanjutnya. Soal nomor 4, sebanyak 10 liter P dan T ini pressure dan temperatur ya teman-teman. Kata kunci juga untuk soal gaya lusak. Biasanya muncul nih P dan T kayak gini di soal. Sebanyak 10 liter campuran gas propana dan gas asetilena dibakar sempurna dengan gas oksigen menurut persamaan reaksi. Ada CH3, CH3H8 tambah 5O2 menghasilkan 3CO2 ditambah 4H2O. Kemudian ini pembakaran gas asetilena. Reaksinya ternyata dihasilkan 27 liter gas CO2, maka volume gas C2H2 pada campuran semula adalah A3B4C5D6 atau E7 liter. Semakin ke atas soalnya semakin rumit ya teman-teman. Ini soal yang terakhir. Yang soal nomor 5 itu kalian nanti jawab di buku kalian. Kemudian tulis jawabannya di kolom komentar. Kita kembali ke soal dulu. Untuk menjawab soal seperti ini, kita tulis yang diketahui teman-teman. Jadi ada volume C3H8 katanya, kemudian ditambah volume C2H2 itu campuran gasnya sebanyak 10 liter. Kemudian hasilnya ada volume CO2 karbon dioksida itu 27 liter. Sedangkan ini ada CO2-nya di dua reaksi yang berbeda. Nah, caranya untuk mengetahui volume gas C2H2 pada campuran semula. Ini nih teman-teman yang ditanyakan, volume gas C2H2 pada campuran semula. Kita misalkan C3H8-nya itu adalah A, maka volume C2H2 sama dengan 10 kurang A. Dipahami sampai sini teman-teman? Yang bagian permisalan ini? Dipahami? Oke, jadi ini kan tadi di bagian pertama itu volume C3H8 tambah volume C2H2 sama dengan 10. Jadi kita misalkan volume C3H8 itu sebagai A teman-teman. Sebagai A ya, ini. Jadi kita bisa dapat untuk volume permisalan volume C2H2, saya tuliskan dulu ya. Jadi untuk volume C2H2 sama dengan yang ini ya teman-teman. Jadi volume CH3H8 itu kita misalkan A. Kalau volume C2H2 caranya adalah 10 ini volume C2H2 sama dengan 10 dikurangi dengan volume C3H8 atau 10 dikurang A. Seperti ini ya teman-teman untuk permisalan volume C2H2. Jadi misalkan volume C3H8-nya A, atau kalian bisa juga ganti kok simbolnya jadi X, B, atau Z, yang pastinya kalian pahami kayak gitu. Kemudian volume C2H2 10 dikurang A. Oke, dimengerti ya sekarang teman-teman. Lanjut, volume CO2 dari C3H8. Ini kan tadi 27 liter itu volume campuran. Kita cari volume masing-masing CO2 dulu dari senyawa gas propana dan gas asetilena. Volume CO2 dari gas propana, volume ditanyakan sama dengan koefisien ditanyakan per koefisien diketahui dikali volume diketahui. Nah, koefisien CO2 ini kan sudah setara ya teman-teman. Biasanya tuh kalau di soal, kalau belum setara ada kata dalam kurung belum setara, kayak gitu. Oke, azan dulu ya teman-teman. Kita lanjut.
volume CO2 dari C3H8 menghasilkan koefisien CO2 per koefisien C3H8 dikali volume C3H8 teman-teman. Nah, koefisien CO2 itu di soal ini ya teman-teman, 3. Saya kasih warna dulu, warna yang terang-terang. Koefisiennya ada 3 nih. Kemudian koefisien C3H8 di sini 1 ya teman-teman. Jadi 3/1, kemudian volume C3H8 tadi dimisalkan sebagai A. Jadi 3/1 dikali A itu sama dengan 3A liter. Kita lanjut ke volume CO2 dari C2H2, itu koefisien CO2 per koefisien C2H2 dikali volume C2H2. Koefisiennya di sini ada 4/2 ya, 4/2 dikali volume C2H2 dimisalkan tadi 10 dikurang A. Lanjut 4/2, 2 kali 10 kurang A sama dengan 2 kali 10 20 dikurang 2A. 20 dikurang 2A. Hasilnya maka CO2 total itu sama dengan volume C3H8 ditambah volume C2H2. Hasilnya tadi volume CO2 total itu ada 27 liter, kemudian volume C3H8 ada 3A liter, volume C2H2 20 dikurang 2A liter, itu 27 sama dengan operasi matematika teman-teman, 3A liter, ini ada 2A liter, sama-sama ya variabelnya, jadi 3A dikurang 2A 1A liter ditambah 20. 27 pindah ruas kurang 20 sama dengan A. Jadi A sama dengan 7. Jadi volume C2H2 pada campuran ini 7A, artinya teman-teman untuk volume C3H8 kan tadi kita misalkan A. Jadi volume C3H8 itu adalah 7 liter teman-teman. Jadi di sini volume awalnya 7 liter. Kemudian untuk mengetahui volume C2H2 pada campuran itu 10 dikurang A. Kita pindahin dulu ini ya. Hasilnya 10 dikurang A, 10 dikurang 7. 10 kurang 7 sama dengan 3 liter. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 4 adalah yang A teman-teman. Ini ya. Yang 3 liter. Jadi untuk soal nomor 4 yang sekilas kalau dilihat soalnya ini mau diapain ya kerjanya, cara kerjanya kayak gimana. Seperti biasa yang saya sudah bilang, kalian tulis yang diketahuinya teman-teman. Kalian pasti jago-jago lah sampai bisa dapat undangan untuk pretest. Tinggal meningkatkan analisisnya ya, kayak gitu. Kita sudah tulis yang diketahui di soal, ada volumenya, bla bla bla. Kemudian dimisalkan, ini konsep yang pertama tadi, volume ditanyakan itu sama dengan koefisien ditanyakan per koefisien diketahui dikali volume diketahui. Sudah, itu volume totalnya. Nanti pada akhirnya kita bisa tentukan volume campuran awal dari gas asetilena, yaitu sebanyak 3 liter. Semoga dipahami ya teman-teman untuk soal nomor 4. Kerjakan dan tulis jawaban kamu di kolom komentar. Ini soal terakhir teman-teman, soal nomor 5. Ada C2H2 tambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Belum setara. Volume gas oksigen yang dibutuhkan untuk membakar 20 liter asetilen adalah A25, B50, C75, D100 atau E150 liter. Kalian coba kerja teman-teman dan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Kalau kalian tulis berarti saya sudah bisa jamin kalian paham materi hukum Gay-Lussac.